kami dan gaya hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha mastata'tum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatu ghiladun la ya'tuna Allah ma amarahum wa ma yaf'aluna ma yu'marun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada dua hal yang umumnya dicari oleh manusia dalam hidup ini. Yang pertama ialah kebaikan, al-khair, dan yang kedua ialah kebahagiaan, as-sa'adah. Hanya saja masing-masing orang mempunyai pandangan yang berbeda ketika memahami hakikat keduanya. Perbedaan inilah yang mendasari munculnya bermacam-macam gaya hidup manusia. Dalam pandangan Islam, gaya hidup tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu satu gaya hidup Islami dan dua gaya hidup jahili. Gaya hidup Islami mempunyai landasan yang mutlak dan kuat, yaitu tauhid. Inilah gaya hidup yang beriman. Adapun gaya hidup jahili, landasannya bersifat relatif dan rapuh, yaitu syirik, gaya hidup orang yang kafir. Sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim untuk memilih gaya hidup Islami dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam berikut ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Quran Surah Yusuf ayat 108. Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bahwa bergaya hidup Islami hukumnya wajib bagi setiap muslim, dan gaya hidup jahili adalah haram baginya. Hanya saja dalam kenyataan justru membuat kita sangat prihatin dan sangat menyesal, sebab justru gaya hidup jahili yang diharamkan itulah yang melingkupi sebagai besar umat Islam. Fenomena ini persis seperti yang pernah dijalin oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, la taqumu sa'atu hatta ta'uda ummati bi'ahdil quruni qablaha tibra bisiri wa dira'a bidira. Faqila ya Rasulullah kafarisal barum, maqala wa malin nasu ila ulaika. Tidak akan terjadi kiamat sebelum umatku mengikuti jejak umat beberapa abad sebelumnya. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, mengikuti orang Persia dan Romawi. Jawab beliau, siapa lagi kalau bukan mereka? Sungguh kamu akan mengikuti jejak orang-orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Bahkan kalau mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kamu pun mengikuti mereka. Kami bertanya, ya Rasulullah, mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Jawab Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis tersebut menggambarkan suatu zaman di mana sebagian besar umat Islam telah kehilangan kepribadian Islamnya karena jiwa mereka telah terisi oleh jenis kepribadian yang lain. Mereka kehilangan gaya hidup yang hakiki karena telah mengadopsi gaya hidup jenis lain. Kiranya tak ada kehilangan yang patut ditangisi selain dari kehilangan kepribadian dan gaya hidup Islam. Sebab apalah artinya mengaku sebagai orang Islam kalau gaya hidup tak lagi Islami, mana persis seperti orang kafir. Inilah bencana kepribadian yang paling besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad dari Ibnu Abbas Hasan.
Menurut hadis tersebut, orang yang gaya hidupnya menyerupai umat yang lain, tasyabuh, hakikatnya telah menjadi seperti mereka. Lalu dalam hal apakah tasyabuh itu? Al-Munawi berkata, menyerupai suatu kaum artinya secara lahir berpakaian seperti pakaian mereka, berlaku atau berbuat mengikuti gaya mereka dalam pakaian dan adat istiadat mereka. Tentu saja lingkup pembicaraan tentang tasyabuh itu masih cukup luas. Namun dalam kesempatan yang singkat ini kita mewajibkan diri kita agar memprihatinkan kondisi umat kita saat ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Satu di antara berbagai bentuk tasyabuh yang sedang budaya dan mengangkat di masyarakat kita adalah pakaian muslimah. Mungkin kita boleh bersenang hati bila melihat berbagai model busana muslimah telah mulai bersaing dengan model-model busana jahiliyah. Hanya saja masih sering kita menjumpai busana muslimah yang tidak memenuhi standar seperti yang dikehendaki syariat. Busana-busana itu masih mengadopsi mode ekspose aurat sebagai ciri pakaian jahiliyah. Yang lebih memprihatinkan adalah busana wanita kita pada umumnya yang mayoritas beragama Islam. Ini nyaris tak kita jumpai mode pakaian umum tersebut yang tidak mengekspose aurat. Kalau tidak mempertontonkan aurat karena terbuka, maka ekspose itu dengan menonjolkan keterangan pakaian. Bahkan malah ada yang lengkap dengan dua bentuk itu, mempertontonkan dan menonjolkan aurat. Belum lagi kejahilan ini secara otomatis dilengkapi dengan tingkah laku yang menurut mereka selaras dengan model pakaian itu. Alhamdulillah min dzalik. Hadirin, marilah kita takut pada ancaman akhirat dalam masalah ini. Tentu kita tidak ingin ada dari keluarga kita yang disiksa di neraka. Ingatlah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ibani min alin nari tam arahuma kaum ma'ahum jatuh ke adna bil baqar yadribuna bihan nas wanisa'u kasiyatun ariyatu mumilatu ma'ilatu ruhunna aslimati muhtil ma'ilati la yadhulal jannah wa la yajinna iha wa inna iha la yujadu min masyirati kada wa kada." Dua golongan ahli neraka yang aku belum melihat mereka di masa ini, yaitu suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi. Mereka memukuli manusia dengan cambuk itu. Yang kedua ialah kaum wanita yang berpakaian tapi kenyataannya telanjang karena mengekspose aurat. Jalannya berlenggak-lenggok, berpenampilan menggoda, kepala mereka seolah-olah burung unta yang bergoyang. Mereka itu tak akan masuk surga, bahkan tak akan mendapatkan baunya. Padahal surga itu tercium dari jarak sedemikian jauh. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jika tasyabuh ini dari aspek busana wanita saja sudah sangat memperandakan kepribadian umat, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tinggal diam, sebab di luar sana sudah nyaris seluruh aspek kehidupan umat bertasyabuh kepada orang-orang kafir yang jelas-jelas bergaya hidup jahili. Nah, hadirin rahimakumullah, sebagai penutup khutbah ini saya mengajak kepada kita semua untuk memperhatikan, merenungi dan menaati sebuah firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslima katsira. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa qala wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra. Summa lahu wa inna Allaha amarakum bis-salati was-salami ala rasulih. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin.